Kemana itu raja-raja Arab? Kemana itu pemimpin-pemimpin yang negerinya bersebelahan dengan Palestina? Saudara, seperti Syria, saudara, Lebanon, Yordan, Arab Saudi, saudara, Mesir, saudara, mereka bersebelahan. Semestinya atas nama negara mereka mesti kerahkan pasukan bersenjata, selamatkan itu Palestina. Takbir. Tapi yang kenyataan yang terjadi mana? Enggak ada, saudara. Hanya beberapa negara yang semangat siap untuk lawan Israel, tapi tidak berbatasan dengan Palestina, seperti Irak, Iran, Yaman. Justru negara-negara Arab yang jauh, yang pasukannya nggak bisa masuk, cuman kirim rudal sekali-sekali, saudara. Itu pun kalau rudal datang, negara Islam sendiri yang tembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fakta yang terjadi saat ini di Palestina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, andaikan Nabi masih ada di tengah kita pada saat ini, kita bisa bayangkan bagaimana marahnya Nabi, murkanya Nabi. Nabi akan kumpulkan semua pasukan Islam dengan berbagai macam senjatanya. Yakin, saudara, nggak bakal dibiarkan itu Israel untuk membantai umat Islam. Betul? Sallu ala Nabi. Nah, jadi cukup. Saya bawakan satu sejarah. Tadi fakta sejarah. Silakan Anda buka sejarah Nabi, saudara, tentang Bani Qainuqa. Atau nanti buka aja di Google, saudara. Apa sih itu Bani Qainuqa? Apa sih yang terjadi? Kenapa mereka diusir dari Madinah? Kenapa diperangi oleh Nabi? Persoalannya itu tadi. Ada seorang perempuan muslimah, saudara, dinistakan. Afghanistan siap dengan bala tentaranya untuk perang lawan Israel, tapi jauh, tentaranya nggak bisa masuk. Irak, saudara, siap dengan bala tentaranya, saudara. Bahkan di Irak ada pendaftaran mujahidin. Ada 7 juta pemuda daftar siap jihad ke Palestina, saudara. Nggak ada jalan, mau lewat mana? Lewat Saudi, Saudi nggak kasih jalan. Lewat Yordan, Yordan nggak kasih jalan. Jadi yang menghalangi pasukan umat Islam adalah umat Islam sendiri, saudara. Yaman tembakan rudal menuju Israel, ditembak jatuh oleh Saudi. Alasannya apa? Karena roketnya melintas di udaranya Saudi. Iran tembakan rudal roket untuk menuju Israel, ditembak jatuh oleh Yordan, saudara. Hanya sebagian saja yang sampai ke Israel. Jadi yang nembak jatuh ya negara Islam juga. Nah, karena itu, saudara, ini satu persoalan serius buat kita. Nah, kita harus memikirkan bagaimana caranya, saudara, kita menggerakkan seperti Mesir, perbatasannya ditutup sampai kelaparan orang-orang di Gaza. Kadang-kadang bantuan kemanusiaan dari berbagai macam negara, saudara, ratusan bahkan ribuan bis ngantri mau masuk ke Gaza, ditutup sama Mesir, nggak boleh lewat. Nanti kalau udah 2 bulan 3 bulan baru boleh masuk, saudara. Makanan udah banyak yang rusak, banyak yang kadaluarsa, saudara. Sampai akhirnya terpaksa beberapa negara menjatuhkan bantuan dari atas, saudara. Itu pun negara-negara yang kuat, yang Israel nggak berani ganggu mereka, saudara. Seperti apa? Rusia, Cina, saudara, dan lain sebagainya. Kirim pesawat, jatuhkan itu bantuan dari udara ke Gaza, saudara. Nah, jadi melihat kenyataan seperti ini sangat memprihatinkan. Ya, saudara, suka kita adalah suka Nabi, duka kita adalah duka Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Apa kata Allah? Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah,
min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, maksudnya dari jenis manusia. Seorang rasul bukan malaikat, bukan jin, dari jenis kamu manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang bagaimana? Allah nyatakan azizun alaihi ma'anittum. Seorang rasul yang dia merasa berat terbebani dengan penderitaan kamu sekalian. Masya Allah. Allah yang kasih tahu, derita kamu adalah derita Nabi, duka kamu adalah duka Nabi, sedih kamu hai umat Islam adalah sedihnya Nabi. Enggak sampai di situ, harisun, saudara, harisun alaikum. Artinya apa? Nabi ini saudara begitu peduli kepada kamu sekalian. Haris, saudara, begitu peduli, menginginkan kamu semua hidup dalam kegembiraan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Itu Nabi kita, saudara. Bahkan terakhir Allah katakan, bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang yang beriman, Rasul yang diutus oleh Allah ini, saudara, rauf dan rahim. Allah ambil dari nama Allah, dua nama Allah, rauf dan rahim, Allah berikan buat Nabi, saudara. Subhanallah. Apa itu rauf? Apa itu rahim? Rahim, kasih sayang, saudara. Rauf dari kata ra'fah, yaitu welas asih. Kalau orang Betawi bilang kagak tegaan, saudara. Nabi itu punya sifat terhadap orang beriman, saudara, penuh cinta, penuh kasih, kagak tegaan. Kalau ngelihat umatnya kenapa-napa sedih, saudara. Bayangkan kalau Nabi hadir di tengah-tengah kita pada saat ini dalam kondisi umat Islam digenosida, dibantai, dihabisi, dihancurkan negerinya, saudara. Sementara pemimpin-pemimpin dunia Islam hanya bicara, hanya pidato, hanya teriak, hanya gebrak meja, saudara. Enggak lebih dari itu.